Sekilas tentang Mobilio E Prestige dan E biasa sudah saya sebutkan beberapa perbedaan, dan hari ini saya akan sedikit berbagi tentang seperti apa sih mobil-mobil yang masih layak. Nah, we've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 4 Putri. Seperti biasa, kita akan membahas tentang seputar otomotif, dan kali ini adalah beberapa mobil yang bisa dikatakan mobil-mobil nyaman tapi harganya juga terjangkau, kemudian juga irit dan jarang rusak. Oke, tapi sebelum kita lanjut, subscribe yang belum subscribe di channel 4 Putri, like, komen, dan jika perlu bagikan juga, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, hari ini kita akan mengulas sebuah kendaraan yang bisa dikatakan nyaman sekalipun tidak nyaman-nyaman benaran. Karena kalau kendaraan yang sangat nyaman itu identik dengan sebuah nominal harga yang cukup mahal, seperti halnya Toyota Alphard, Velfire, sedannya atau Toyota Camry, Honda Accord, dan banyak lagi merek-merek yang lain yang saat ini sedang merajalela di negara kita. Nah, tapi seperti apa dan bagaimana jika kita hanya memiliki budget atau keuangan yang minimal, maka kedua mobil ini bisa menjadi pilihan untuk kita lebih nyaman berkendara. Yang pertama adalah Honda Mobilio E CVT Prestige 2014 dan Toyota Calya G 2017. Dan kendaraan-kendaraan ini hanya kendaraan biasa saja, tapi sekalipun dia kendaraan biasa tapi cukup bisa dikatakan lebih nyaman, walaupun tidak nyaman sekali tapi lebih nyaman karena dia adalah bertransmisi automatic. Jadi untuk transmisi automatic ini banyak kelebihan seperti itu, walaupun ada beberapa kekurangan, tapi menurut saya untuk zaman-zaman sekarang ini banyak kemacetan lalu lintas yang cukup padat, maka dari itu kendaraan-kendaraan ini adalah sebagai solusi ketika kita ingin lebih nyaman memiliki kendaraan dan berkendara seperti itu. Yang kemudian kekurangan di mobil-mobil matic adalah menjadi sebuah kelebihan. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana sih, seperti apa untuk memilih kendaraan-kendaraan tersebut. Dari mesinnya, dari bodinya, dan semuanya. Honda Mobilio E Prestige 2014. Ini termasuk pemakaian di 2015 karena mungkin dulunya dibeli di tahun 2015 tapi dengan stok 2014 begitu. Di sini ada tandanya 2505. Artinya ini dipakai di 2015 sampai 2020, ganti plat dan 2025. Kalau dia belum pernah balik nama, artinya mobil ini pemakaian di 2015. Seperti itu. Dan Honda Mobilio E Prestige ini ada beberapa perbedaan dari Honda Mobilio biasa. Sepertinya untuk bagian depan hampir sama dengan yang Honda Mobilio E biasa, tapi di sini ada perbedaan di bagian velgnya. Velgnya ini berbintang banyak, berpalang lebih banyak daripada Mobilio E yang biasa seperti itu. Untuk lingkarannya sama, dan juga di bagian sisi samping sini ada list chrome. Di bagian pintu bawah depan sampai pintu bawah belakang ada list chrome, dan juga ada dan juga ada kamera mundur bawaan dari barunya seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali video yang kemarin karena ada sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakan, maka videonya kita tinggalkan dan dilanjutkan hari ini. Baik, sekilas tentang Mobilio E Prestige dan E biasa sudah saya sebutkan beberapa perbedaan
fitur-fiturnya dari tipe yang biasa, E biasa ke tipe yang E Prestige. Dan sekarang kita lihat kondisi mesinnya, karena mobil ini mau saya jual. Maka dari itu bukan hanya bodi dan perbedaan-perbedaan yang ada, tapi juga berikut mesinnya saya videokan begitu. Oke. Sebelum kita ke mesinnya, kita lihat dulu ruang-ruang bagian mesin ini, apakah ada tanda-tanda bekas eksiden, bekas terjadi kecelakaan, atau seperti apa. Nanti kita ungkap sedikit demi sedikit. Nah, dimulai dari kap mesinnya. Kap mesin seluruhnya masih bawaan pabrikan, yang artinya tidak ada bekas tanda-tanda dempulan atau bekas tanda di apa itu, di restorasi, itu tidak ada. Bahkan ini semua las titikan masih bawaan pabrik. Juga ada tabel peringatan-peringatan yang dari barunya masih ada begitu, dan semua masih tertempel sempurna. Kita lanjutkan ke bagian sisi-sisi antara kanan dan kiri. Kita lihat kalau seandainya sudah pernah ada perbaikan, pasti terlihat yang namanya lasan bengkel dengan lasan pabrik itu pasti akan terlihat. Sebagus-bagusnya lasan bengkel pasti akan terlihat. Dan di mobil ini semuanya masih normal dan masih bawaan pabrik. Hanya saja ada sedikit korosi di bagian bawah tank pakem, dan memang di tank pakem ini tempatnya minyak rem. Jadi itu hal yang wajar. Biasanya ada sedikit kebocoran atau kepenuhan waktu mengisi minyak rem, jadi dia netes kemudian lupa ngelap atau lupa nyiram, yang pada akhirnya menimbulkan sedikit karat. Tapi karat itu bukan karat yang membahayakan. Artinya karat itu adalah karat hanya bagian lapisan cat saja yang terkelupas, tapi tidak di bagian bodinya. Tapi sebaiknya kalau kita mau, mending kita amplas sedikit, lalu kita bisa cat ulang di bagian yang korosi saja, agar kemudian bisa terlihat lebih baik dan sudah pasti tidak akan korosi lagi begitu guys. Apalagi kita cat dengan yang sedikit anti karat begitu. Oke. Bagian sisi depan dari atas sampai ke bawah kita pastikan bahwa tidak ada sedikit pembengkokan atau bekas tanda patah. Itu kita harus cek sedikit demi sedikit. Dan di mobil ini masih normal semuanya, masih presisi dari atas sampai bawah, sisi kanan, sisi kiri sampai ke bawah sasis itu normal dan tidak ada bekas tanda-tanda kerusakan. Juga bagian kolongan, ini termasuk mobil pendek, jadi kita harus perhatikan juga kolongannya ya. Nah, kolongannya aman, tapi bagian cover bawah mesin sudah tidak ada kemungkinan bekas nyangkut atau pernah rusak. Dan ada sedikit rembesan oli. Itu kalau menurut saya untuk tahun 2014 itu adalah hal yang wajar, tapi sebenarnya bisa kita periksa. Biasanya rembes-rembes itu bisa dari packing-packing atas ini atau dari sil-sil yang bocor sedikit tapi kelamaan, maka dia turun ke bawah dan kemudian menimbulkan sedikit seperti basah, yang sebenarnya bukan bocor, hanya rembes. Dan nanti akan saya perbaiki semuanya, karena lagi-lagi mobil ini saya jual untuk dipakai konsumen biar lebih nyaman dan bukan siap dandan tapi siap pakai. Maka dari itu semuanya nanti akan saya perbaiki seperti itu. Dan bagian oke, kita ke bagian dalamnya. Oke, kita hidupkan. Nah, pertama kali hidup ada sedikit bunyi seperti fan bel kering seperti itu.
Nanti sekalian kita periksakan apakah memang fan belnya sudah minta ganti atau ada komponen lain yang harus diganti seperti itu. Tapi kalau feeling saya sih hal yang sangat sepele seperti itu, karena bunyi itu hanya di awal kita mau menghidupkan mobil ini dan kemudian hilang. Nah, mobil ini bagian dalamnya masih dari ke depan sampai ke belakang tidak ada tanda-tanda bekas mobil pemakaian yang ugal-ugalan, tidak ada, karena saya lihat dari dashboard, door trim ke depan ke belakang itu tidak ada tanda-tanda gores yang menyeluruh gitu. Hanya ada sedikit-sedikit saja bekas-bekas, ya mungkin bekas kaki atau sepatu begitu, tapi itu hal yang sangat wajar sekali dan itu pun tidak seberapa berpengaruh dan tidak terlihat gitu guys. Semua jok sudah kita bersihkan dari depan, tengah dan sampai ke belakang sudah bersih. Kilometernya 158.535 dan ini termasuk pemakaian yang wajar, dan ini sudah saya test drive dari Lampung ke Jakarta, bahkan tidak ada masalah sama sekali. Semuanya normal dan masih siap pakai. Maticnya aman, mundurnya aman, majunya responsif, perpindahannya juga S normal, L nya normal. Tapi S dan L ini jarang dipakai kecuali di tanjakan yang tinggi dan kita posisi pelan begitu guys. Intinya mobilnya normal semuanya. Oke, mesin sudah kita tes, tidak ada masalah, hanya ada rembes-rembes sedikit, nanti kita perbaharui. Oke, pada intinya Mobilio ini masih sangat saya rekomendasikan untuk dimiliki. Selain dia lebih nyaman, terus harganya juga murah dan masih terlihat ada elegan-elegannya seperti itu dibanding yang lainnya. Ini masih termasuk ada kelas mewahnya sedikit gitu guys, tapi harganya murah. Oke, kita lanjut ke Toyota Calya. Yeah,